Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sidik dari SD Negeri Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Setelah melakukan pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, saya akan melakukan aksi nyata yang pertama, yaitu topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik yang pertama ini, kita diharapkan bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang akan kita pelajari dalam topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diajarkan untuk memerdekakan diri terlebih dahulu sebelum memerdekakan murid, yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selanjutnya, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul selanjutnya, kita diajarkan tentang bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang sampai saat ini masih kita lakukan harus kita ubah. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya, melakukan perangkingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Modul selanjutnya yaitu modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada proses pendampingan murid, kita harus mengenal kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat keadaan yang mengacu pada di mana anak tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan di mana seorang guru dituntut untuk menyelaraskan pembelajaran dengan waktu, dengan zaman yang sedang dihadapi. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Pada proses pendampingan terhadap murid, guru harus melakukan asas trikon. Yang pertama, continue, yaitu perkembangan yang dilakukan berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Maksudnya, pengembangan yang dilakukan boleh mengambil referensi-referensi dari berbagai sumber dari luar. Bahkan, kita boleh mengambil referensi dari praktik pendidikan yang ada di luar negeri. Dan yang ketiga dari asas trikon ini adalah konsentris. Maksudnya,
Pengembangan pendidikan yang kita lakukan harus tetap berdasarkan kepada kepribadian kita sendiri. Asas Trikon ini menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, hendaknya guru melatih dan mendidik budi pekerti. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Pada modul terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Jadi, sudah tidak pas pada zaman ini kalau seorang guru mendikte muridnya. Selanjutnya, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Dalam hal ini, harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Selanjutnya, menerapkan sistem Among dan Semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga. Tentu keluarga menjadi dasar dari pendidikan dan segala ilmu yang didapat oleh anak. Tempat di mana mereka tumbuh menentukan bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara pandang mereka terhadap sesuatu. Bahkan keluarga merupakan tempat pematangan karakter anak. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, di mana mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu tentang budi pekerti, ilmu tentang budaya, dan lain sebagainya. Trisentra yang terakhir adalah masyarakat. Tidak kalah pentingnya dengan pendidikan keluarga dan sekolah, masyarakat juga menjadi penentu bagaimana cara anak bergaul, bagaimana dia berteman, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian aksi nyata topik pertama saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.